Kromatografi kertas. Kromatografi kertas ditemukan oleh Martin dan Singer. Ya. Pengembangan sistem kromatografi kolom partisi. Ya, kertas saring sebagai pendukung fasa diam. Ya. Jadi kertas saring bukan sebagai fasa diam, tetapi sebagai pendukung fasa diam. Fasa diamnya adalah air. Ya. Teknik kromatografi kertas. Kertas yang digunakan dalam kromatografi kertas bermacam-macam. Kandungan air di dalam kertas sekitar 22%. Ya. Kertas saring Whatman nomor 1 adalah kertas standar untuk kromatografi dengan ukuran tertentu. Ya. Yang paling sering digunakan adalah memang kertas Whatman nomor 1. Ya. Sampel, yaitu larutan yang akan dipisahkan, ditotolkan dengan pipa kapiler. Pipa kapilernya mempunyai diameter kurang lebih 0,2 sampai 0,5 mm. Dan panjangnya kira-kira 8 sampai 12 cm. 2 sampai 3 cm dari ujung kertas ya. Jadi dari bawah itu jaraknya antara 2 sampai 3 cm ya. Kemudian jarak noda dari sisi kertas sekitar 2 cm dan antar noda sekitar 1,5 sampai 2 cm. Pengembangan atau elusi ya. Kertas dimasukkan dalam tabung yang telah diisi dengan eluen dan jenuh dengan uap eluen ya. Jadi sebelum digunakan itu tabung wadahnya ya itu dijenuhi dengan uap eluen ya, sehingga ujung kertas tercelup eluen, jangan terkena zatnya. Maksudnya itu nanti nodanya itu jangan tercelup di eluen ya. Jadi pertama itu disiapkan eluen dulu ya, kemudian dimasukkan ke dalam bejana pengembangnya ya, ukurannya tentunya harus menyesuaikan, kemudian dilakukan penjenuhan, kemudian baru dilakukan pengembangan ya. Kemudian dibiarkan eluen mengembang, artinya itu dibiarkan saja wadahnya itu ditutup ya, ditutup rapat di bagian atas, kemudian dibiarkan di dalam tabung itu akan dijenuhi oleh uap eluen. Selama pengembangan, eluen merambat dengan membawa komponen-komponen dalam campuran. Ya, jadi saat penjenuhan itu boleh kita beri kertas ya, kertas saring atau kertas lainnya ya. Nanti akan terlihat kapan jenuhnya ya. Jadi nanti kalau eluen tadi sudah merambat sampai atas ya, kira-kira kurang 1 cm dari atas, maka bisa diambil dan itu sudah jenuh. Pemisahan terjadi karena partisi komponen-komponen antara fasa gerak eluen dan fasa diam air yang tertahan di dalam kertas saring berbeda-beda. Ada KD ya, KD itu perbedaan untuk tiap komponennya. Jadi nanti tiap komponen mempunyai kelarutan di dalam air dan di dalam fasa organik itu mempunyai KD yang berbeda-beda, sehingga nanti antar analit itu bisa terpisah ya. Makin banyak sampel yang diaplikasikan, makin tinggi kemungkinan noda berekor dan makin suka terjadinya pemisahan ya. Jadi konsentrasinya itu tidak boleh terlalu pekat, juga jangan terlalu encer. Jika terlalu encer misalnya 1 mikrogram gitu ya, misalnya dalam 1 kali penotolan, maka tidak kelihatan. Kalau sekitar 20 mikrogram ya, analitnya itu di dalam pelarut tertentu tadi itu, nah ini nodanya bagus ya. Kalau terlalu pekat, misalnya 50 mikrogram, maka ada terjadi ekor. Ini ekornya di belakang ya. Jadi kalau naik ininya tentunya di bawah ya. Kalau ini gambarnya terbalik, jadi nanti ada ekornya. Ya, ini adalah gambar pengaruh konsentrasi sampel terhadap bentuk noda. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh pengembangan ya, kromatografi. Jadi ini ada kertasnya. Kemudian itu untuk pemisahan tinta ya, tintanya ditotolkan di sini ya. Kemudian di sini digunakan eluennya air ya. Ini hanya percobaan biasa, mungkin buat ya pengenalan lah ya, bahwa dengan adanya elusi itu maka zat warna akan terpisah-pisah. Seperti itu ya. Jadi waktu menotolkan ini, totolan ini itu nggak boleh kecelup ke eluennya ya.
Di sini digunakan eluannya air ya, dan di sini ditutupnya pakai kayu saja cukup. Karena apa? Ini air ini kan eh, bukan pelarut yang mudah menguap ya, jadi tidak masalah ya. Jadi dengan menggunakan ini kemudian dicantolkan begitu. Kemudian terus dikembangkan ya. Ini nanti akan terpisah nih zat warnanya ya. Jadi nanti ada ternyata dari satu tinta itu isinya macam-macam warnanya ya. Nah, itu nanti akan terjadi pemisahan. Jadi ada yang tertahan di kertas, kemudian ada yang terikut dengan air. Seperti ini juga contohnya ya. Ini aluannya ya. Kemudian penotolannya ini tentunya gambar 3 dimensi ya, sehingga ini tidak boleh ya, ini apa misalnya ini tercelup ya. Jadi ini gambar 3 dimensi, ini harus tidak boleh mencelup. Ini pun juga maksudnya tidak tercelup. Kemudian ya ini kertasnya gitu. Kemudian ini boleh mungkin standarnya atau sampelnya ya. Sampelnya ditotolkan di sini. Kemudian ini standarnya macam-macam warna ini. Kemudian dilakukan pengembangan ya. Ya, dielusi. Maka ini akan ternyata ada berapa warna ini? Ada 4 ya, bisa jadi 4 dan seterusnya juga 4. Yang ini berarti yang hijau ini ya. Yang ini ungu. Kemudian yang kuning ini ya. Jadi dasarnya bisa RF, bisa warna ya. Dasarnya bisa RF, bisa warna. Tapi biasanya warna dan RF ini sama kalau memang zatnya sama ya. Seperti itu. Kemudian bisa juga kertas itu digulung ya, karena misalnya itu yang mau dipisahkan tuh banyak ya, banyak sampel gitu ya. Nanti dalam sekali elusi itu banyak, kemudian itu bisa dilakukan pada kertas yang lebar ya. Itu kemudian nanti digulung. Nah, gulungannya itu tidak boleh tumpang tindih antara yang ujung ini dan ujung ini ya. Jadi harus lurus ya. Jadi bisa dipasang klip harus lurus, nggak boleh ditumpuk ya, nggak boleh ditumpuk. Kenapa? Kalau nanti ditumpuk itu nanti LW-nya nggak bareng ya, berangkatnya nggak bareng, jadi nanti kacau datanya ya. Datanya akan kacau, RF-nya nggak karu-karuan ya. Oleh karena itu nanti ujung bawah dan ujung atas itu harus sama. Kemudian ini nggak boleh tumpuk. Kalau tumpuk takut itu tadi. Nanti mesti apa berangkatnya RW itu nggak sama ya. Itu kemudian harus menyesuaikan ya, menyesuaikan antara wadahnya ini, pengembang ini dan besarnya kertas. Jadi jangan sampai kertasnya itu kecil sekali, kemudian wadahnya besar sekali, nggak cocok ya. Jadi harus menyesuaikan ya. Nggak boleh terlalu besar wadahnya, kemudian kertasnya kecil ya, tidak boleh ya. Jadi harus menyesuaikan. Dan ini macam-macam kertas yang digunakan dalam kromatografi kertas. Ada kertas laju cepat, ada laju standar, ada laju rendah, ada kertas preparatif ya. Laju standar itu buat nomor 1 ya, yang paling sering kita gunakan. Kemudian preparatif ini saya kira mungkin kan tujuannya untuk mengambil zat itu ya. Itu mestinya ini lebih tebal ya, lebih tebal. Itu namanya Wattman 3 ya. Kemudian untuk penukar ion, nah ini macam-macamnya ini tentunya di situ ada apa penukar ion positif dan negatif ya. Kemudian ada lagi untuk fasa balik ya, itu menggunakan selulosa terasetilasi. Fasa balik itu artinya kertasnya itu tidak kertasnya itu bersifat nonpolar ya. Kalau kalau fasa normal itu polar ya, kalau terbalik berarti nonpolar. Ya, itu sudah perjanjian ya. Jadi kalau fasa terbalik atau reverse phase ya, maka fasanya fasa diamnya ya istilahnya itu bersifat lebih non polar. Kemudian ini pelarut-pelarut atau eluen untuk kromatografi kertas. Kalau kita mau memisahkan asam-asam amino, nah itu kita bisa menggunakan eluen fenol air ya, jenuh. Ya, maksudnya itu fenol dan air itu dikocok, kemudian diambil yang campuran fenol air dalam keadaan jenuh itu. Ya. Jadi nanti nggak tahu mana yang sisa ya. Jadi ada fenol dan air, kemudian pasti salah satu ada sisa. Nah, yang sisanya itu tadi diambil, kemudian yang jenuh itu dipakai untuk eluen. Kemudian N-butanol asam cuka air,
415. Asam cukanya tentunya asam cuka yang yang pekat ya, artinya itu yang belum ada campuran airnya ya. Ini ada perbandingan yang lain 1235, butanol viridin air 111. Kemudian untuk pemisahan gula ya. Untuk pemisahan gula ya mungkin ada glukosa, ada laktosa, ada sukrosa gitu ya. Itu nanti bisa dipisahkan dengan menggunakan LUN ini. Kemudian asam lemak dengan menggunakan L-butanol 1,5 molar NH3 itu jenuh juga ya. Jadi ada kita mempunyai larutan NH3 1,5 molar dicampur dengan N-butanol kemudian dikocok ya. Diambil yang campuran itu yang jenuhnya itu, kemudian nanti sisanya tentunya diambil dibuang gitu ya. Diambil yang jenuhnya ya. Kemudian ini ada pemisahan FClBRI menggunakan viridin air itu juga jenuh atau 9,9 viridin airnya 1. Kemudian ini pemisahan logam-logam berat ya. N-butanol HCl 3 molar jenuh ya, jadi dikocok. Jadi kita punya N-butanol kemudian ditambah asam klorida dikocok ya. Kemudian diambil yang jenuhnya itu, kemudian misalnya yang dilebihkan adalah HCl-nya, maka HCl-nya disisihkan ya, yang digunakan adalah yang jenuhnya. Sifat kertas yang penting dalam kromatografi. Laju alir fasa mobil. Waktu analisis bergantung pada laju alir fasa mobile dan hal ini berpengaruh terhadap kualitas hasil. Pada laju yang lebih rendah, bentuk noda lebih tajam. Untuk senyawa yang pemisahannya sukar, maka dibutuhkan jenis kertas dengan kelajuan rendah. Ya, jadi kalau terlalu cepat, ya itu juga nanti belum bisa terpisah gitu maksudnya ya. Jadi kalau untuk senyawa yang sulit dipisahkan ya satu sama lain, maka lebih baik digunakan kertas dengan laju yang lebih rendah. Atau kertasnya itu lebih panjang. Ya, kertasnya lebih panjang sehingga ada kesempatan senyawa itu bisa terpisah dengan baik. Ya, jadi panjangnya kertas itu juga ngaruh ya. Jadi kalau terlalu pendek itu kalau memang dia bisa cepat segera terpisah tidak masalah. Tetapi kalau misalnya dia itu lama untuk terpisah atau RF-nya panjang, kedua-duanya itu tinggi gitu misalnya, itu nanti dibutuhkan lebih panjang. Gitu ya. Dan kalau kita tidak mengenal senyawa itu, maka dicari LUN yang pas ya sehingga bisa memisahkan senyawa-senyawa yang ada di dalam campuran. Yang kedua, kapasitas dan kekuatan mekanik kertas. Kemampuan kertas untuk mengikat air atau pelarut tergantung pada kerapatan dan ketebalan serat. Makin rapat dan tebal suatu serat, makin tinggi kapasitas kertas untuk menyangga solut. Ya jelas ya. Jadi kalau dibutuhkan konsentrasi besar misalnya ya, itu tentunya ketebalan kertas berpengaruh ya. Jadi kertas itu kalau mempunyai kemampuan untuk menyerap tinggi, maka dia dapat menyangga solut ya, saat terlarut itu lebih besar kapasitasnya. Senyawa pengontor kertas. Kertas yang digunakan dalam kromatografi kertas harus murni ya. Adanya senyawa pengontor, adanya asam amino, gula, lemak, senyawa anorganik mengganggu analisis. Adanya pengontor ini noda menjadi tidak tajam. Dalam kromatografi ya, termasuk kromatografi kertas ya yang nyata terlihat, itu memang semua pekerjaan harus bersih ya. Jadi meletakkan kertas itu waktu menotol pun itu harus dilapisi di bawahnya misalnya dengan kertas yang bersih. Tangan kita juga bersih, tidak ada noda-noda yang lain ya. Jadi kalau itu ada sedikit saja pengotor, maka pengotor itu juga sangat mengganggu analisis ya. Kromatogramnya menjadi jelek. Nah, teknik pengembangannya seperti ini ya. Jadi bisa kertas itu dibentuk lembaran yang panjang begitu ya, melebar gitu ya. Kemudian atasnya itu dijepit. Kemudian ada yang dibentuk digulung gitu ya, dan ini jangan numpuk. Kemudian ada yang cukup tipis, ya maksudnya itu kecil terus digantung ya. Ini bisa menggunakan tabung reaksi besar.
ya, tabung reaksi besar kira-kira diameternya sekitar 3 cm itu bisa dipakai untuk ini ya. Kemudian di atasnya nanti ada tutupnya dari gabus, kemudian nanti dipasang klip untuk menyantolkan kertas itu ya. Ada yang tekniknya naik ke sana, ada yang tekniknya menurun. Yang descending ini jarang ya, kebanyakan ascending ya, jadi ke atas naik gitu ya. Dan jangan lupa ingat nanti LW-nya ya, LW-nya itu kira-kira volumenya itu 1-2 cm dari bagian bawah ya. Tergantung nanti, misalnya nanti wadahnya kecil mungkin tidak diperlukan banyak volumenya itu ya. Kalau wadahnya besar mungkin lebih tinggi dan sebagainya ya. Terus harus diingat juga bahwa nanti sebelum kita melakukan kromatografi kertas ini, kita harus mengukur dulu ya, mengukur dulu ini lebarnya berapa, kemudian nanti notolnya ya. Jadi sampel itu ditotolkan itu di mana dikasih garis ya, garis pakai pensil begitu ya. Jangan sampai nanti noda itu jangan sampai nodanya tadi itu tercelup di eluen. Ya, semuanya ini harus diukur ya. Tingginya harus diukur, ini ketinggiannya seberapa harus diukur. Kemudian jangan lupa juga ketika penjenuhan eluen ya. Jadi sebelum kita lakukan pengembangan itu eluen dimasukkan ya. Jadi pertama itu membuat eluen dulu ya. Wadahnya disiapkan dulu, kemudian membuat eluen. Eluennya dimasukkan ya. Dimasukkan tentunya, terus nanti volumenya itu tadi ya saya sampaikan 1-2 mili tingginya dari wadah itu ya. Itu kemudian ditutup rapat ya. Kemudian sambil kita menunggu penjenuhan oleh eluen ini, kita bisa menotolkan sampel ya, bisa menentukan sampel beserta standarnya di kertas itu ya. Kemudian setelah itu dikeringkan, dan kemudian setelah ini jenuh ya, jenuh yang ditandai dengan kita bisa memasang kertas di sini, memasang kertas di situ. Kertas itu ya, dari waktu penjenuhan ya, kertas itu nanti untuk melihat bahwa sudah jenuh apa belum itu, kertas itu akan terbasahi semua oleh apa? Oleh eluen. Nah, kalau dia sudah hampir terbasahi semua 1 cm dari atas, maka dia dianggap jenuh. Nah, kemudian ketika kita memasang atau memasukkan kertas ini ke dalam bejana pengembangnya, maka harus cepat-cepat ya, harus cepat. Karena apa? Ini tutup, kalau kalau kita terlalu santai gitu ya, ini tutupnya ini kan dibuka waktu masukkan, itu nanti uapnya ini keluar, ini juga uapnya akan keluar, maka itu harus hati-hati. Jadi begitu sudah ini buka, langsung masukkan cepat, terus langsung tutup ya. Habis dibuka langsung tutup. Nah itu, kalau enggak ya, itu tadi uap jenuh yang di bejana-bejana ini sudah pergi ya, nanti hubungannya apa? Kalau tidak jenuh, maka pemisahannya tidak kurang baik ya, tidak terjadi pemisahan dengan baik, dan juga lama terjadinya kromatografi itu pelaksanaannya nanti akan lama ya. Pemisahan nggak baik itu jelas ya. Terus kemudian yang kedua itu lama ya. Oleh karena itu dibuat jenuh itu seperti itu ya, jadi supaya terjadi pemisahan dengan baik. Ini bentuk-bentuk noda ya. Yang ideal itu yang ini, tapi tidak ada yang bulat seperti ini ya. Biasanya itu agak lonjong gitu ya. Agak lonjong, dan lonjongnya itu pun juga agak agak apa ya, nggak simetris juga gitu ya. Jadi belum tentu seperti ini. Jadi ini macam-macam bentuk noda yang mungkin. Tetapi kalau kita sudah memilih eluen yang sudah benar ya, yang misalnya sesuai prosedur yang sudah pernah dilakukan, maka yang lain ini tidak akan terjadi ya. Jadi biasanya sudah bagus gitu ya. Nah ini penyebabnya, coba tolong dibaca sendiri ya penyebab. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, bisa diukur RF-nya ya, retardasi faktor ya. Jadi dasarnya itu bisa karena warnanya sama ya, jaraknya sama gitu. Kemudian dihitung juga RF-nya sama gitu ya. Jadi RF itu apa? Adalah jarak yang ditempuh oleh noda
dibagi jarak secara keseluruhan ya, yang ditempuh oleh eluen. Ya, yang ditempuh noda dibagi yang ditempuh eluen. Ini kepanjangan ya. Ini sampai sini sebetulnya ya. Ini gitu. Nah, kemudian bagaimana mengambil titik tengah ya, bisa dari garis singgung ya, garis singgung seperti ini, kemudian di tengahnya itu. Kalau ini juga begitu, nanti bisa dibuat garis singgung, ini juga garis singgung yang nyinggungnya banyak ya. Garis singgung dengan singgungan yang besar. Kemudian ini juga begitu. Mungkin miring begini. Nah, ini. Nah, tengahnya di sini gitu ya. Harga RF karakteristik ya, tetapi tidak spesifik untuk tiap komponen. Artinya tiap komponen mempunyai harga RF tertentu, tetapi harga RF yang sama belum tentu zatnya sama. Setelah eluen bergerak mencapai jarak tertentu, kertas dikeluarkan dari bejana. Bejana ya, batas berhentinya eluen diberi tanda ya, itu nanti untuk mengetahui jarak Y-nya ya. Kemudian kertas dibiarkan kering di udara. Hasil pemisahan pada kertas kromatografi disebut sebagai kromatogram. Ya. Jika zatnya berwarna, pada kromatogram terlihat noda atau pita yang berwarna. Jika zatnya tidak berwarna, dilakukan deteksi noda dengan cara melihat kromatogram pada lampu ultraviolet ya. Biasanya senyawa-senyawa tertentu dan banyak sekali senyawa yang nanti dia akan berpendar ya ketika diberi sinar ultraviolet ya. Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan dengan menyemprot ya, penyemprotan kromatogram dengan reaksi yang dapat memberi warna pada noda. Oh ya, ketika kita melihat dengan lampu ultraviolet itu nanti kertasnya kita masukkan ke ruang lampu ultraviolet itu, kemudian tangan kita megang pensil untuk memberikan tanda ya. Diberi tanda misalnya nanti bulat-bulat gitu ya. Ya, kan mata kita bisa mengamati dari atas, kemudian kromatogramnya itu dimasukkan di ruang ultraviolet lampu itu ya. Nanti kemudian tangan membawa pensil, kemudian dikasih tanda yang berwarna-warna itu tadi. Nah, jadi nanti ketika dia dikeluarkan dari ruangan ultraviolet sudah nggak nampak lagi itu warna itu ya. Jadi kita hanya bisa melihat dari buletin yang kita tandai. Ya, berikutnya menyemprot tadi. Ya, ini kalau di sini ada reaksi pasti. Kalau ini kan tidak ada reaksi, jadi aman ya. Jadi senyawa itu nggak rusak. Terus kemudian penyemprot yang lainnya misalnya Fe13 disemprotkan untuk KCNS akan memberikan noda berwarna merah. Untuk menentukan zatnya apa, dihitung harga RF-nya ya. Harga RF suatu zat tergantung pada macam-macam faktor, antara lain larutan elusi, yaitu maksudnya eluennya, kemudian pH larutan, temperatur, macam-macam kertas pendukung atau fasa diamnya, kelembapan udara, kemudian kekuatan ion dalam larutan. Oleh karena itu, supaya semua kondisi ini sama, antara standar dan sampel ya itu dilakukan pada tempat yang sama pada saat yang sama. Ya, jadi misalnya ini kertasnya ya, kemudian di sebelah sini ada standar. Ya, standarnya macam-macam misalnya, kemudian terakhir sampel. Atau dibalik sampel dulu, kemudian sebelah-sebelahnya itu standar, begitu ya. Karena harga RF dipengaruhi oleh banyak faktor, maka pada analisis dengan kromatografi kertas atau KLT perlu dibuat kromatogram pembanding, yaitu kromatogram dari zat yang diduga ada, yaitu zat standar. Pembuatan kromatograf pembanding harus dilakukan pada kondisi yang sama dengan kromatogram sampel, yaitu dengan cara menotolkan zat standar dan zat sampel pada kertas atau lapis tipis yang sama secara berdampingan ya. Bandingkan harga RF dari hasil kromatogram kedua zat tersebut. Ya, jadi harus berdampingan ya antara standar dan sampel. Jika harga RF-nya sama, kemungkinan zatnya adalah sama. Beberapa zat yang berbeda mempunyai harga RF yang sangat berdekatan sehingga suka dipisahkan. Oleh karena itu dilakukan kromatografi dua dimensi. Elusi dilakukan 2 kali dengan arah tegak lurus, 1 dengan yang lain.
dapat dengan satu macam eluen, tetapi lebih baik jika digunakan eluen yang berbeda. Elusi dua dimensinya ya dilakukan dengan cara menyiapkan kertas dengan ukuran panjang dan lebarnya sama atau lebar dan tingginya sama ya. Kemudian sampel ditotolkan pada salah satu sudut ya. Jadi di sini nggak mungkin sampelnya banyak ya. Jadi sampelnya hanya satu titik ya di sini ya karena dilakukan dua dimensi. Kemudian dilakukan pengembangan elusi yang pertama yaitu ini ya. Jadi nanti kertasnya ini ya, eluennya di sini, kemudian elusi dilakukan di sini. Nah ini ternyata ada dua noda, yang di sini ada dua noda. Kemudian setelah dilakukan elusi di sini, dilakukan elusi yang kedua yaitu dari arah sini ke sana. Nah tentunya nanti dimiringkan ya, dibalik ke sana ya. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi dibalik ke sana sehingga nanti akan terpisah dan terbentuk kromatogram seperti ini. Ya, jadi ini awalnya di sini ya. Yang pertama dia di sini, kemudian dilakukan elusi ke arah sana ya. Ke arah sana itu tentunya nanti nggak mungkin kita dari kanan ke kiri, tapi nanti tetap dari bawah ke atas ya. Jadi ininya nanti dibalik ke sana. Kemudian yang ini, noda ini ternyata menjadi dua. Sedangkan noda yang ungu ini tetap satu, cuman dia pindah posisi agak ke sana. Jadi agak naik. Gitu ya. Jadi ternyata ada 3 komponen ya. Teknik pemisahan dengan kromatografi kertas ya. Tahap-tahapannya adalah pertama penjenuhan bejana oleh uap eluen ya. Pertama dibuat eluen dulu ya, bejana disiapkan, kemudian bejana tadi dijenuhkan dengan uap eluen ya, ditutup rapat di atasnya. Kemudian sambil menunggu jenuhnya bejana oleh eluen, kita melakukan penotolan sampel pada kertas ya. Ya, seperti itu ya, ada kertas dan sampelnya ditotolkan dan termasuk standarnya. Kemudian berikutnya dilakukan pengembangan atau elusi sampel. Setelah elusi ya dilakukan penampakan noda analit jika dia tidak ada warna. Kemudian dilakukan identifikasi yaitu mengukur RF warna dari atau warna dari noda itu. Ya. Kromatografi kertas ya adalah salah satu metode ya untuk menguji kemurnian senyawa dan mengidentifikasi zat ya. Kromatografi kertas adalah teknik yang serbaguna karena relatif cepat dan membutuhkan sedikit bahan. Pertama, sampel harus dilarutkan dulu ya. Dilarutkan dulu sehingga konsentrasinya 0,01 gram sampel per 1 gram solvent atau pelarut ya. Dibutuhkan kurang dari 1 mili ya. Larutan dibutuhkan untuk percobaannya itu. Kemudian sampel terlarut dapat terlihat di kertas ya. Jadi membuatnya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi membuatnya itu 1 mili saja dengan kandungan kalau per gramnya itu adalah sekian ya. Jadi cukup encer. Kemudian disiapkan seperti ini ya. Tadi yang sudah larutan sudah dibuat itu sampelnya tadi disedot menggunakan pipa kapiler ya. Jadi nanti pipanya itu masuk begini, kemudian dia akan tersedot, kemudian baru dia ditotolkan ke sini, jadi nanti dia akan turun. Nah diameternya sekitar setengah senti ya, sekitar 5 mili begitu ya. Kemudian setelah pas 55 sekitar 5 milimeter itu kita angkat. Maksudnya ininya kita lepas sana, kemudian tunggu kering. Kemudian kalau kita ulang juga tidak apa-apa. Setelah kering kita totolkan lagi, kemudian diangkat lagi. Bisa 2 atau 3 kali penotolan ya.
Kemudian ini standarnya ditaruh di sini, misalnya AG di sini, CO, CU, besi, HG, kemudian ini bisa campuran itu ya yang diketahui, kemudian ini adalah yang tidak diketahui. Kemudian kertasnya itu tadi digulung ya, ini ingat ujungnya ini jangan sampai tumpang tindih ya, karena kalau tumpang tindih nanti LW-nya itu nanti berangkatnya bisa nggak bareng ya, jadi nanti ini akan lebih tinggi begitu yang numpuk itu, sehingga RF-nya nanti sulit untuk dianalisis ya, jadi nanti nggak karu-karuan datanya ya. Ingat ini LW-nya ketinggian segini, kemudian ketinggian sampelnya segini ya, jadi jangan jangan sampai tercelup di dalam LUN ya, karena nanti dia larut ya, LUN sampelnya nanti akan larut. Nah ini proses ya, proses elusi ya, seperti ini. Jadi ada yang ikut fasa mobil, ada yang tetap di fasa stasioner ya. Kalau ini yang fasa mobilenya ya, jadi yang mengikuti fasa mobil maka dia kurang diabsorpsi oleh fasa stasioner ya. Kemudian yang hijau ini lebih lebih diabsorpsi oleh fasa stasioner ya, sehingga dia lebih lebih tertahan di fasa stasioner ya. Jadi yang lebih larut dalam pelarutnya ya, maka dalam eluan maka dia akan lebih duluan ya, maksudnya itu lebih lebih RF-nya lebih panjang. Nah ini ya, setelah dilakukan elusi ya, kemudian diangkat ya, ini belum belum ada warna ya, belum belum disemprot begitu ya, jadi ada banyak noda ini ya. Nah kemudian setelah disemprot ya, setelah diwarnai, maka akan timbul berbagai macam warna dari noda-noda itu, dan dapat dilihat di sini ya. Jadi ini standarnya AG di sini, CO, CU, besi, kemudian HG, kemudian ini campuran dari mereka semua ya. Ternyata dengan menggunakan elemen tertentu tersebut, eh, dia bisa terpisah dengan baik. Kemudian yang tidak diketahui adalah ini. Nah sekarang apa ya saat itu ya, berarti saat itu mengandung apa? AG ya, jadi AG-nya ada ya, ini ada AG juga. Kemudian yang kedua ini apa? CO ya, jadi ada CO. Kemudian yang ini CU ya, jadi sampel yang tidak diketahui ada 3 komponen itu ya. Jadi bisa menggunakan amonia ya, kemudian bisa menggunakan gas H2S ya. Kalau gas H2S itu kan nanti membentuk endapan ya, seperti AgS, CO, Ag2S ya, COS, CUS, Fe, Fe-nya juga begitu, Fe2S3 ya, AgS ya, dan seterusnya ya. Nah ini ya, dihitung RF-nya ya. Nah ini bisa diidentifikasi dari jarak ya dan warnanya. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.